Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang pilihan atau orang kepercayaan yang terpilih dari antara orang banyak, entah di tempat kita bekerja, di tengah masyarakat, juga di gereja. Dalam persekutuan berjemaat membuat kita menjadi bangga, juga menjadi senang. Sekian banyak orang tetapi kita yang dipilih. Nah, tentu sudah seharusnya orang yang terpilih akan melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk satu kesempatan yang nantinya mau kasih tahu bahwa kita lebih dari segi kedudukan, bukan itu saja. Tetapi paling tidak dari kita diminta supaya menunjukkan kelebihan sungguh-sungguh, bahwa kita ini punya kemampuan, karena itu bisa dipercaya, sehingga tidak mengecewakan pihak yang memilihnya. Nah, bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara berbicara tentang orang-orang pilihan Allah, dan Rasul Paulus mengatakan mereka yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus adalah orang-orang pilihan Allah yang memiliki latar belakang hidup yang tidak masuk di dalam hitungan, tidak berlayak disebut sebagai orang-orang pilihan. Kenapa? Karena kita sama tahu sebagai manusia tidak pernah luput dari namanya kesalahan. Kita bersifat duniawi, penuh dengan berbagai macam dosa, antara lain percabulan, dosa kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, penyembahan berhala. Semua dosa yang dilakukan itu semestinya mendatangkan murka Allah dan membuat kita pantas untuk dihukum oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan selanjutnya, apa sesungguhnya yang mendasari sehingga Allah memilih orang-orang seperti saudara-saudara dan saya, memilih manusia dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti orang di Kolose, untuk dijadikan umat pilihan? Rasul Paulus menerangkan dalam suratnya kepada jemaat di Kolose bahwa dasar pemilihan Allah semata-mata karena kasih, bukan karena kepantasan orang-orang pilihan Allah tersebut. Nah, jemaat Kolose, orang-orang percaya di seluruh dunia termasuk saudara-saudara dan saya, sesungguhnya tidak pantas menjadi orang-orang pilihan Allah. Dan Rasul Paulus menerangkan bahwa Allah menguduskan, Allah melayakkan orang berdosa untuk menjadi umat pilihannya, dengan cara melepaskan, membuang manusia lama serta kelakuannya, lalu mengenakan atau diberikan hidup baru kepadanya yang terus-menerus akan diperbaharui. Ya, tentu kembali kepada orang yang menerima kasih Allah itu. Apakah dengan sukacita dia menyambut pemberian Allah, karena itu dia mau mengucap syukur dalam keseluruhan hidupnya, ataukah sebaliknya? Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Allah yang besar dan Allah lakukan kepada saudara-saudara dan saya, terutama kepada semua orang dikasihinya. Apa saja yang harus dibuang atau dilepaskan dari manusia lama kita? Tercatat di dalam ayat 8 dan 9 menjelaskan kebiasaan dosa yang harus dibuang adalah marah. Siapakah yang tidak pernah marah? Juga geram. Geram itu maka hati, maka gigi. Dia tidak bisa berbuat sesuatu, tetapi dia akan tahan dan dia pada suatu waktu akan melampiaskan. Juga punya hubungan dengan kejahatan,
punya hubungan dengan fitnah. Fitnah tentu ada lebih jauh lagi, ikut serta lagi kata-kata kotor. Juga ikutannya berdusta atau berbohong. Kalau orang suka fitnah, berdusta, berbohong, kata-kata kotor dianggap sebagai hal biasa. Lama-lama dia terbiasa, dia tidak lihat itu sebagai sesuatu yang sebenarnya dia tidak boleh lakukan atau keluar daripada mulutnya. Karena kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan yang dipakai untuk menyaksikan kebesaran nama Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau merubah, kita harus memulai dari cara kita memandang. Dalam hal ini kita mulai dari diri sendiri dalam hal menilai, memperlakukan sesama kita. Bukan sebagai musuh yang harus dikalahkan, dibenci, dijauhi, tetapi sebagai gambar Allah sama seperti diri kita. Bukan hanya kita sendiri gambar Allah. Ada banyak gambar Allah di dalam diri setiap saudara bersaudara, setiap sesama kita, termasuk orang yang memusuhi kita. Ada gambar Allah. Nah, bagaimana cara pandang kita di dalam melihat kehadiran mereka? Tentu membutuhkan proses latihan. Dengan demikian, semua yang berbeda disatukan oleh Allah di dalam Kristus. Tidak ada lagi perbedaan juga. Sebagaimana Tuhan memperlakukan semua orang secara adil dan benar, kita pun diminta supaya memperlakukan semua orang secara adil dan benar. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, mesti mengenakan atau memakai di dalam dirinya cara hidup yang baru, yaitu memiliki belas kasihan, memiliki kemurahan hati, juga kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Orang-orang pilihan Allah di dalam dirinya perlu ada rasa peduli, ada rasa setia kawan. Tidak boleh mau menangnya sendiri saja, merasa diri paling benar, paling betul, sehingga orang lain selalu pada pihak yang salah. Karena itu kita memperlakukan mereka semau kita. Orang pilihan yang telah hidup baru di dalam dirinya selalu tersedia pengampunan dan memaafkan di dalam ayat 3. Tuhan Yesus mengatakan dalam hal mengampuni, kamu harus mengampuni 70 kali 70. Artinya berapa banyak kali saudaramu melakukan hal kita tegur, tetapi juga kita kaya dengan pengampunan karena dasar kasih yang di dalam diri kita. Hatinya harus selalu terbuka untuk mengampuni kesalahan sesama dan tidak boleh menyimpan dendam. Kita pikir menyimpan dendam baik untuk diri kita, padahal sebaliknya. Yang namanya dendam tidak tersalur, tersimpan pelan-pelan, lama-lama dia keluar satu kali, dia meledak, maka kita sendiri yang bisa sakit atau orang lain juga bisa susah karena perbuatan kita. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudara, mau mengingatkan jemaat di Kolose bahwa sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dikatakan jika kita mengampuni sesama, maka kita membebaskan diri dari hukuman. Memang mengampuni sakit, sulit, ada pengorbanan di dalamnya, tetapi itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Itu yang Tuhan mau supaya kita pegang dan menjadikan nilai di dalam kehidupan bersama orang-orang percaya, di dalam kehidupan sebagai sesama manusia. Mengapa? Karena orang-orang pilihan yang hidup baru harus menjadikan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam ayat 14 tergambar kasih mengalahkan dan menghilangkan kebencian. Kenapa kita tergoda untuk memikirkan hal-hal yang kecil, yang tidak terlalu penting, sehingga kita merugikan diri kita sendiri? Kita kehilangan damai sejahtera.
Nilai-nilai yang lebih berharga kita tinggalkan, hanya soal-soal kecil. Kalau kita memiliki kasih Kristus di dalam hati, maka ikatan persekutuan di antara kita selaku umat akan menjadi kuat. Cara berpikir kita nampak mendatangkan kebaikan. Cara kita bertindak terhadap sesama kita pun menyenangkan, menjadi berkat. Kita menjadi orang-orang yang bisa diandalkan dari sekian banyak orang. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang pilihan yang hidup baru memiliki hati yang damai dan penuh syukur, ayat 15. Karena Kristus yang memerintah di dalam hatinya. Maka apapun persoalan, masalah yang dihadapi dengan sesama dapat diatasi tanpa menimbulkan kepahitan di hati, dan hati kita selalu mengucap syukur. Bukannya kalau bilang kita sudah berdamai dengan sesama karena satu permasalahan, maka itu tidak hanya di mulut saja, tetapi damai juga meresap sampai ke dalam hati, dan kita tidak memulai sesuatu yang nantinya mendatangkan kekacauan, kebencian, bahkan merugikan sesama. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Rasul Paulus ini mengingatkan hendaklah perkataan Kristus dan ajarannya yang penuh berkat meresap di dalam hati orang-orang pilihannya, supaya satu sama lain dapat saling mengajar, saling mengingatkan dan memberi nasihat dengan bijak. Nasihat yang baik, bukan nasihat dengan kata-kata makian yang pada waktunya nanti menimbulkan pertengkaran dan membuat tidak ada damai. Rasul Paulus mengingatkan orang percaya supaya kita dapat mengucap syukur kepada Allah dengan menyanyikan mazmur pujian dan nyanyian rohani. Dengan demikian setiap kata, perbuatan dan sikap kita menjadi berkat bagi sesama. Jemaat Tuhan, tema di dalam bulan keluarga di minggu ini adalah dipilih oleh Allah untuk memulihkan keluarga. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Ya, tidak dapat disangkal. Dalam hal ini kita dituntut untuk jujur. Secara pribadi juga sebagai rumah tangga atau keluarga Kristen, bahwa kita tidak pernah luput dari permasalahan dan persoalan. Ada banyak dari antara kita juga rumah tangganya nyaris hancur. Karena itu kita perlu menyadari bahwa rumah tangga Kristen, peran kita sebagai suami istri, sebagai orang tua, membutuhkan pemulihan. Pemulihan itu maksudnya supaya menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih rusak. Mengapa pasangan suami istri Kristen nampaknya begitu taat beribadah, hubungan tampak mesra, tetapi ternyata keluarga Kristen, rumah tangga tetap bermasalah, diambang kehancuran. Padahal kita rajin membaca Alkitab, terlebih menurut Rasul Paulus, kita orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus adalah orang-orang pilihan Allah yang telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Kita diangkat menjadi anak-anak waris-waris ketebusannya. Yang menjadi soal atau soalnya Bapak Ibu Saudara-saudara ada pada diri kita yang masih mencintai cara hidup yang lama dan sulit melepaskannya serta tidak mau membuangnya. Bapak Ibu Saudara-saudara tentu lebih mengenal diri kita masing-masing, kelebihan maupun kekurangan. Apa saja yang masih mengganjal, yang membuat kita tidak ada damai sejahtera dan sulit untuk kita lepaskan. Sebagai suami istri misalnya, masih tetap saling membenci, masih tetap marah yang dulu-dulu terbawa. Kata-kata kotor masih tetap menjadi, katakanlah menjadi camilan. Camilan itu seperti makanan ringan, tiap hari tiada berhenti. Kalau begitu, apa yang kita mau cari? Suasana apa yang kita mau dapat? Jelas tidak ada damai sejahtera dirasakan oleh keluarga.
Jelas anak-anak yang kita lahirkan tidak merasa nyaman tinggal di rumah. Kenapa? Karena kelembutan, kasih, damai sejahtera tidak ada lagi. Mereka tidak peroleh dari kedua orang tuanya. Akibatnya mereka mencari sesuatu yang lain yang berbeda di luar, yang pada gilirannya membuat mereka sebenarnya menjadi tidak lagi terkontrol. Suami istri juga kalau kita lihat tidak mau mengalah. Maunya menang sendiri karena egonya begitu besar, merasa paling benar dan tidak boleh dibantah kemauannya. Yang dia pikir itu sudah yang paling benar. Dia tidak membutuhkan masukan daripada istri, daripada pendamping atau penolong yang sepadan yang Tuhan beri di dalam kehidupannya. Banyak hal terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam kehidupan bersama sebagai suami istri. Juga ini menjadi catatan bagi kita yang masih muda-muda, yang mau berumah tangga. Manakala kita mengambil keputusan untuk menikah, kita hargai teman kita sebagai pribadi yang dengan sengaja Tuhan hadirkan untuk bersama-sama menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Kalau nanti giliran mau menikah hanya untuk menjadi soal tidak bahagia, lebih baik tidak usah menikah. Bapak Ibu Saudara-saudara, dapatkah rumah tangga yang kacau balau diselamatkan? Ya, kalau Tuhan bertindak, dua orang sebagai suami istri, kita datang kepada Tuhan, libatkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Masing-masing pihak, entah suami istri, Bapak Ibu Saudara-saudara, mesti datang duduk di kaki Yesus untuk memohon pengampunan daripadanya dan bersedia untuk diubahkan olehnya, memberi diri ikhlas supaya Tuhan menanggalkan cara hidup yang lama, juga kita menerima cara hidup yang baru dari Tuhan untuk membangun kembali hubungan dengan pasangan didasari oleh kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan hubungan suami istri, keluarga, memulihkan di antara kita hubungan dengan teman-teman yang ada di kos, di asrama, dan menerima seorang dengan yang lain sebagai pemberian Tuhan yang terindah, karena dalam diri setiap orang wajah Allah bisa nampak. Kita dapat memuliakan nama Tuhan. Amin.